Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat kita berdoa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tariqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan tafsir surat Al-Ikhlas sampai di Qul huwallahu ahad Allahus samad, sampai di As-Samad ya. As-Samad artinya tempat bergantung, tempat memohon, tempat meminta, tempat berlindung. Banyak sekali maknanya, dan itulah masuk dalam i'jazul Quran ya, mukjizatnya Al-Quran yang tidak bisa tertandingi. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang tidak bisa tidak difahami atau tidak dimengerti dengan satu kamus saja gitu. Artinya banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad. Banyak sekali tafsirnya. Imam Al-Qurtubi mengartikan lain tapi arti intinya sama. Samad itu artinya tempat bergantung, karena itulah sifat Allah ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang memerlukan Allah, tapi Allah tidak memerlukan kita. Begitu. Allah selalu diperlukan manusia dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan bencana, dalam keadaan paceklik, dalam keadaan sakit, dalam keadaan banyak keadaan kita harus kembali kepada Allah. Ya. Apa obat stres kita ini? Kalau nggak bilang ya Allah itu aja. Kalau nggak bisa itu nyebut ya Allah, bisa gila bangsa ini semua. Ya. Lihat akrobatik ketidakadilan, akrobat kejahatan kepada ulama dan sebagainya, bisa luar biasa. Tapi kita punya Allah ya. Kita sebut ya Allah, ya Allah, udah tenang itu ya. Kita percaya, yakin ya, tidak ada orang yang bisa lolos, bisa orang yang membebaskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat bergantungnya tidak ada. Tempat bergantung enggak ada. Sudah tidak ada lagi. Makanya Allah, Allahus Samad ya. Di sini disebutkan, saya tidak bacakan semuanya ya. Baru tadi malam dari Jawa Tengah ya, dari Solo ya, ikut merayakan kebahagiaan ya. Ya. Allahus Samad ya, tempat bergantungnya siapapun ya. Bahkan kewajiban meyakini bahwa tempat bergantung itu hanya Allah, itulah tauhid namanya ya. Harus kita punya tauhid, punya akidah yang harus tertanam kuat. Ternyata bergantung kepada siapapun begitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita aja gitu. Kita mengharapkan begini dan begitu, enggak. Ternyata tempat bergantung memang harus ya, dengan akal kita, dengan rasa kita, dengan segala-galanya tempat bergantung adalah Allah. Makanya Allahus Samad ya, Allah As-Samad. Fal insan ajizun an kulli syai'in. Manusia itu pada hakikatnya ajiz. Ajiz artinya lemah. Dalam segala hal manusia itu lemah. Ya. Dalam segala hal. Mulai dari penciptaan dirinya, ya,
Bisa nggak kita menentukan? Lemah berarti ya. Kita nggak bisa menentukan. Begitu kan? Dari penciptaan diri kita ini, kita dilahirkan tahun berapa? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita kalau saya mau lahir di zaman Rasulullah, enak bersama Rasulullah, itu kan bisa melihat Rasulullah. Atau di zaman khalifah-khalifah yang adil, kan begitu. Tapi takdir kita hidup zaman sekarang. Beli lemah ya. Kalau boleh memilih, kita pilih yang mana? Di tempat yang bagus, ya, di negara yang aman, begitu. Ketemu dengan orang-orang soleh, wali-wali, begitu. Tapi sudah takdirnya begitu. Berarti manusia tidak bisa menentukan kapan dia lahir. Itu kelemahan pertama manusia. Jadi manusia lemah ya, nggak bisa. Dia tidak bisa menentukan kapan dia harus dilahirkan, di zaman apa dia harus dilahirkan. Satu. Ya. Yang kedua, kalau manusia itu disebutkan lemah, dia tidak bisa menyembuhkan begitu ya, sesuatu yang kurang atau menambah sesuatu yang kurang. Ketika telinganya sakit, bisa nggak dia menyembuhkan sendiri? Nggak bisa. Dia cuma ikhtiar ke dokter, ya, begitu aja. Yang tidak melihat, ya udah, itu takdirnya semua. Nggak ada orang menginginkan dirinya tidak melihat kan? Nggak mau. Tapi ditakdirkan begitu, lemah. Itu kata para ulama, itu adalah gambaran bahwa manusia itu lemah saat dia diciptakan, ya, lemah juga ketika dia merasakan sakit. Ya, orang-orang yang sombong-sombong itu orang yang mungkin yang sedang diberi kekuatan, diberi kesempatan, dia berkuasa dan sebagainya, boleh sombong sekarang, ya, nanti beberapa saat lagi Allah cabut, ya, baik itu kekuasaan yang ada atau kekuatan yang ada pada dirinya. Mudah buat Allah Subhanahu wa taala, mudah, ya. Jadi setelah manusia ikhtiar dan sebagainya, umat Islam tidak boleh terlalu banyak merintih, ya, merintihnya kepada Allah boleh. Merintih di HP jangan. Ini gimana sih ini gimana, ya? Ini kapan kira-kira pertolongan Allah? Ada yang telepon begitu pada saya. Kapan? Ya? Enggak bisa. Allah la yus'al wa hum yus'alun. Tapi sudah baiklah orang semua manusia kalau kembalinya kepada Allah. Itu kenikmatan dari Allah SWT. Kita punya masalah, jadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus kalau tempat berlindung kita adalah Allah, karena memang itulah, ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Antumul fuqara ilallah. Kalian adalah fakir, orang yang membutuhkan Allah, memerlukan Allah Subhanahu. Antumul fuqara, fakir. Enggak ada orang kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Tapi Allah lah Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Hamid, yang terpuji, Allah Subhanahu wa taala. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendaki, Allah hilangkan kalian semua. Dihilangkan oleh Allah SWT, wa ya'ti bi khalqin jadid, kemudian didatangkan lagi makhluk-makhluk yang baru. Begitu. Jadi makanya kalau dibilang ketaatan kita tidak berpengaruh sama sekali untuk Allah. Ya, kekuasaan Allah tetap kekal, abadi. Ya. Kita mau taat, kita nggak taat, mudah buat Allah SWT. Allah akan datangkan lagi makhluk yang taat kalau mau. Gitu. Tapi kita sekarang diberi apa? Kesempatan. Diberi kesempatan menjadi orang-orang yang baik. Kesempatan. Artinya kalau Allah cabut kemuliaan itu, kemudian diberikan kepada kaum lain, bisa. Nah, sekarang diberi. Punya kepedulian apa kita pada agama ini?
Ya. Apa peduli kita pada agama? Tapi kalau saat ini arti yang ada hanya maksiat, dosa, kedoliman, ya Allah cabut, mudah buat Allah SWT. Ya, naudzubillah kalau Allah tambahkan dengan siksanya, dengan azabnya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tempat bergantungnya adalah Allah. Itulah makna daripada as-samad. Wal makna, maksudnya apa yang dimaksudkan dengan makna antumul fuqara? Ya, karena manusia itu fuqara kepada Allah dalam hal apa? Dalam penciptaannya, ya, dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, kehidupannya, kekuatannya, gerak-gerik kita, bahkan gerak-gerik kita itu nggak selamanya lincah, begitu kan? Kan nggak selamanya lincah. Itu usia-usia belasan mungkin bangun langsung bisa loncat, begitu. Kalau sudah mulai tua harus ada upacara dulu, ya. Menenangkan diri dulu, gitu ya. Jadi manusia fakir. Fal faqru fikum ayyuhan nas wasfun dzati lakum, subhanallah. Jadi makanya kalau beliau mengatakan al faqir ilallah, ya benar. Ya, harus sering-sering itu disebut, ya. Siapa namanya? Para ulama itu mengatakan al faqir ilallah, yang membutuhkan Allah, yang memerlukan Allah. Manusia semua. Jadi sifat itu adalah sifat yang melekat pada setiap makhluk. Fakir itu sifat yang melekat. Jadi nggak ada orang yang sombong kalau mengerti begitu. Ya. Jadi disebutkan wasfun dzatiyun lakum. Itu sifat yang melekat pada kalian, pada manusia adalah fakir. Ya. Dunia, kalau ada orang punya 1000 atau 1.000.000 hektar, dia mengatakan orang ini adalah yang punya Indonesia, begitu. Ada tanahnya banyak. Ya. Atau ada yang mengatakan punya dunia atau kaya raya. Itu hanya sedikit daripada dunia yang kecil ini. Dia memiliki sedikit, sebesar apapun itu sedikit. Karena daratan di dunia ini cuma berapa persen? Berapa disebutkan? 25% ya mungkin, ya. Sisanya laut. Laut nggak bisa dimiliki itu, ya. Jadi kalau kita punya tanah sebesar apapun itu hanya memiliki 20, andai kata begitu. Dan itu nggak mungkin, ya. Ada orang memiliki semua, itu hanya memiliki 25%. Ya, apalagi dia cuma punya 1.000.000 hektar di dunia. Kecil, sangat kecil itu. Makanya disebutkan manusia sifat lemah, yaitu yang harus kita sadari agar kita tidak sombong, agar manusia tidak angkuh, agar manusia hanya berlindung kepada Allah dalam setiap keadaan. So apa yang kita pahami bahwa manusia sifat faqr, al-faqr itu sifatun wasfun dzati, sifat yang melekat kepada setiap manusia. Gitu. Manusia adalah fakir. Wa amma Allah taala fahuwal ghaniyyu an ghairihi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun, ya, tidak memerlukan siapapun. Jadi manusia semua makhluk yang memerlukan Allah, tapi Allah tidak memerlukan siapapun. Allah tidak perlu. Ya. Bil ghani dzatil mutlaq, karena kekayaan Allah, sifat kayanya Allah itu dzati juga, sifat yang melekat kepada Allah al-mutlaq, secara mutlak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan beberapa hadis yang sering kita dengar. Diriwayatkan Imam Muslim, hadisnya panjang sekali. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis qudsi. Apa firman Allah Taala, wahai hamba-hambaku, ya ibadi inni haramtu dzulma
ala nafsi, aku haramkan kezaliman untuk diriku. Padahal Allah kan bebas melakukan apapun, gitu kan? Allah melakukan apapun boleh. La yus'al, nggak boleh ditanya. Ya Allah kenapa begini? Ya Allah kenapa begini? Nggak boleh, begitu kan? Kata Allah Taala, aku haramkan kepada diriku kezaliman. Jadi Allah itu nggak akan mendolimi hambanya. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, maka aku jadikan kezaliman itu juga haram untuk semua anak Adam. Semua manusia haram untuk melakukan kezaliman. Allah yang mempunyai kekuatan mutlak, Allah tempat bergantung setiap hamba, Allah yang mengurus semua manusia ini mengharamkan dirinya untuk melakukan kezaliman, maka Allah haramkan kepada seluruh anak Adam. Artinya apa? Yang lebih lemah, yang kekuatannya tidak permanen. Manusia kekuatannya temporer, tidak permanen. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kekuatannya. Ya. Dan sudah dicontohkan betapa banyak penguasa-penguasa yang disebut penguasa dunia, Fir'aun, Namrud, yang dengan kekayaan, kekuasaan yang luar biasa runtuh, hancur. Ya. Jadi itu semua sifatnya temporer, tidak permanen. Kalau manusia yang lemah seharusnya harus berhati-hati karena dia kekuatannya tidak kekal, begitu. Cuma dunia ini memang mughri ya, ad-dunya suka menipu, ya, suka menipu. Kekuatannya semu, kekayaannya juga semu. Ya, orang punya sedikit saja, diceritakan ada orang dia tukang potong rambut itu pinggir jalan. Katanya begitu ya. Ini cerita hikmah. Tapi kalau ngomong tingginya luar biasa. Padahal cuma potong rambut itu. Kalau ngomong nggak pernah merendah orang ini. Begitu. Jadi orang-orang tanya, saya nggak ada lagi tukang potong rambut kecuali tempat itu. Tapi saya nggak kuat kalau dia ngomong ini macam-macam begitu. Ngomong ini nggak ada tawadhu'nya sama sekali begitu. Heran nih orang-orang, ya. Tapi dia kalau di luar, bukan waktu lagi motong rambut itu, dia biasa lagi, normal, nggak sombong lagi, hilang sombongnya begitu. Jadi omongan di kampung itu, orang-orang kenapa orang ini, ya? Datang kepada seorang ulama, ya Syekh, ditanyakan, wahai guru, ini orang luar biasa. Kalau di luar dia biasa-biasa, kalau lagi nyukur rambut orang, itu sombongnya luar biasa begitu. Jadi ada apa begitu ya? Oh, kata syekhnya, kata guru itu tadi, coba kamu gali itu di bawah dia itu, pasti ada kekayaan tersimpan. Kalau bilang harta karun di tempat itu ya. Coba digali itu pasti ada gitu. Ternyata benar ya. Setelah ditemukan kekayaan, enggak terlalu banyak, itu pengaruhnya sampai ke atas sombongnya begitu ya. Padahal si tukang cukur juga nggak ngerti itu kalau ada, ya, itu pengaruh daripada dunia ini luar biasa. Kalau kita dititipin duit orang kan merasa juga, gitu ya. Kita dititipin uang orang, begitu. Misal kita nggak pernah pegang uang 10 miliar, tahu-tahu di ATM titip aja titip, wah kita bilang ya macam-macam ya, saya punya 10 miliar gitu. Walaupun bukan punya kita, itu pengaruhnya dunia itu luar biasa, dahsyat. Ya, sama juga kita juga dapat titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik kekayaan yang kita miliki, itu kan titipan juga. Itu kan titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kesehatan, ilmu, titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan, fala tadzalamu, jangan kalian saling mendolimi. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kedoliman itu diharamkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya, ya, apalagi kepada manusia. Dan Allah perintahkan fala tadzalamu, jangan kalian berbuat zalim.
Kedoliman itu mudah buat Allah, bagi Allah mudah, yakin, ya. Walaupun kita sudah berdoa kayak kita tidak berdoa, tetap orang dolim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ana dolim illam antakim ala dolim. Aku dolim kalau aku tidak membalas kedoliman orang yang dolim. Itu pasti. Begitu. Ya. Jadi manusia tidak boleh sombong dengan kekuatannya. Kemudian dari tadi ujung daripada awal daripada hadis qudsi itu, karena itu bukan pembahasan kita, tapi ini menunjukkan bahwa itu Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kepada kedoliman, ya. Kemudian di dalam hadis di ujung akhir, saya ambil awal dan akhirnya saja, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Andai kata, ya, orang yang awal dari kalian dari zaman Nabi Allah Adam dihidupkan lagi, wa akhirakum, orang-orang yang akan lahir nanti dihidupkan lagi, awal akhir semua manusia kumpul, insakum wa jinnakum, karena jin juga masuk. Jin itu mukallaf juga katanya. Jadi jin itu Islam, ada yang Islam. Jin itu macam-macam, ya. Jin itu juga ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang munafik. Jin, karena dia terbebani syariat, ya. Ada yang bangun subuh, ada yang tidur subuh, macam-macam, ya. Jadi jin juga begitu, ya. Ada yang liberal, ya. Ada yang radikal, gitu. Macam-macam, ya. Jadi jin sama, makanya dikatakan andai kata jin dan manusia dari awal sampai akhir, mereka semua bangkit meminta kepadaku, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berkumpul di satu tanah, di satu lembah yang sama, artinya tempat yang sama, wa sa'aluni kullu wahidin mas'alatahu, setiap orang minta dengan hajatnya masing-masing. Bayangkan banyak itu, berapa itu? Ya, bermiliar-miliar, mungkin bertriliun-triliun manusia yang ada semua minta dengan doa. Jadi jangan khawatir kita. Ada orang berdoa, ini berdoa, semua berdoa. Doa lain-lain nanti Allah kabulkan yang mana? Bukan sifatnya Allah, ya. Bingung itu bukan sifat Allah. Mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah laisa kamitslihi. Nah, orang kalau nggak ngaji ngebayangin begitu. Yang ada di benaknya ini gimana? Ya, kalau di warung ngeladenin yang ini nggak bisa yang ini, kan begitu. Tapi Allah tidak sama dengan makhluknya. Setiap manusia dari awal dan akhir minta, Allah akan beri. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Aku akan berikan setiap mereka apa yang dia minta. Bahkan setiap orang 10, setiap orang 1000 masalah, Allah akan berikan. Jadi rugi, ya, kalau kita bergantungnya kepada manusia, kepada makhluk, ya. Mau ngutang 1 juta aja kita repot, ya. Kita rangkai kata-kata sampai benar-benar menyentuh hatinya, begitu, ya. Kita atur, saya begini, baru kita ngomong ngutang. Begitu ngomong ngutang, waduh, gitu dia, ya. Kalau tempat mengeluh, memang bukan manusia. Manusia bukan tempat mengeluh, ya. Allah bangun malam, sujud, nanti duha, sujud lagi, minta kepada Allah, ya Allah, ya, yang maha kaya, beri aku kekayaan sehingga aku tidak menjadi peminta-minta. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, jaga wajahku ini untuk tidak mendatangi siapapun. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi rugi kalau kita minta kepada manusia, terlalu bergantung manusia, ya. Di dalam keadaan lapang, pernah saya sampaikan mungkin di tempat ini, ya. Mungkin dalam keadaan senang, bisa orang begitu. Kalau punya apa, tanya, kamu nanti kalau punya masalah ngomong-ngomong kepada, ya. Kalau ada apa-apa bilang, ya bilang aja gitu. Begitu kita punya masalah, Pak, ini saya bangun masjid, ya, keramiknya belum. Nah, mungkin Bapak bisa bantu.
Oh ya, insya Allah saya doakan diberi kelancaran. Oh, cuma dapat doa. Ya. Saya kira mau dikirim keramik ini untuk masjid. Oh enggak, saya kan bilang kalau ada apa-apa bilang. Ya saya bilang, udah saya tampung. Nah kalau cuma bilang, cuma dapat, nanti kamu juga bilang juga. Ya minta ke Allah aja. Nah, minta ke Allah, angkat tangan, ya Allah. Ya, Allah Hayyun Karim. Ya, Allah akan memberikan setiap tangan yang sudah diangkat oleh Allah SWT. Pasti Allah akan berikan. Waktunya terserah Allah. Jangan ngatur-ngatur juga. Ya. Saya udah 3 hari tahajud masih 3 hari. Ya. Ada orang 3 hari kasih makan sama Allah nggak dihitung berapa itu. Ya. Belum bekerja, setelah tidak bekerja makan nggak? Makan ya? Itu baik nggak? Nah, itu kebaikan Allah kan, anugerah Allah. Sebelum kita bisa bekerja sampai kita pensiun, makan juga kan? Jadi yang ngasih makan siapa? Allah. Begitu. Ya. Mana qaso min dalika mimma mana qaso dalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahar. Kalau setiap orang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semua permintaannya dari awal dan akhir, jin dan manusia, semua minta Allah beri semua, itu tidak akan berkurang kecuali seperti ujung jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Itu ujung jarum kalau kita masukkan lautan, ada bekas air yang ada di tadi. Itu dari sekian banyak permintaan masih ada segitu banyak. Itu gambaran daripada ilmunya Allah, kekayaannya Allah. Ya. Jadi kita akan meminta kepada Abdul Ghani apa kepada Al Ghani. Kalau Abdul Ghani manusia, hamba Allah yang maha kaya. Apa kepada Al Ghani langsung? Kepada Al Ghani. Ya. Itulah keimanan. Ya, keimanan. Yang lebih sayang manusia atau Allah? Allah. Oh, begitu. Kalau kita punya pilihan nih, punya teman, satu kaya tapi pelit, gitu. Kaya tapi pelit. Ya, tiap datang ke rumah air. Ya, tiap berkunjung ke rumahnya nggak ada kopi, nggak ada teh, air. Istiqomah air terus. Gitu. Dia nggak ada pilihan lain, nggak ada menu lain kecuali air. Ya, tapi ada orang biasa-biasa, dia senang menyambutnya. Begitu kan? Dia menyambutnya ini baik, datang ke rumah, kadang-kadang kasih makan, ya, minum susu, begitu. Tapi dia biasa-biasa. Orang lebih senang berkunjung kemana? Yang biasa-biasa. Karena dia tahu nih, walaupun kaya, air, cuma air. Begitu kan? Nah, kita punya pilihan. Allah SWT lebih kaya, lebih baik, lebih penyayang, lebih mengetahui ini kapan diberi, layak atau tidak. Allah kan. Jadi larinya rugi kalau kepada manusia. Itu. Makanya Allahus Samad. Itu arti daripada as-samad, tempat bergantung, tempat meminta, tempat berlindung, tempat pasrah, as-samad. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis juga disebutkan bahwa sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar. Allah Subhanahu wa taala ya, menampung semua permintaan orang-orang di malam hari. Makanya malam itu penting, orang malam itu bangun malam itu penting ya. Penting. Kalau kalian nggak bisa malam Jumat atau seminggu sepekan sekali, kalau bisa sehari, boleh tahajudnya libur hari ini, besok begitu malam bangun. Yang penting jangan hilang sama sekali. Kata Imam Hasan Al-Basri, dahulu di zaman kami pernah mendapati satu generasi orang yang tidak sholat tahajud, tidak sholat malam, dia bilang munafik. Ya, orang dulu, orang
yang tidak tahajud dikatakan munafik. Jadi ciri daripada orang munafik enggak tahajud. Sampai segitu. Nah sekarang orang banyak bohong aja dibilang soleh. Iya kan? Orang banyak bohong, produksi bohong setiap hari masih dibilang soleh. Berarti memang zaman ini udah begitu kan? Semakin menurun. Nah tahajud itu tidak boleh kita tinggalkan, walaupun hanya minimal lah sepekan aja ya, 7 hari sekali malam Jumat, malam itu kita libur lagi nggak sibuk. Ya, kalau yang sudah pensiun dia tiap hari. Ya, ngapain sudah nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa, malam mau nunggu kapan? Karena semakin lama, semakin tua, semakin berat bangun, macam-macam itu. Ya, ada penyakit dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Salat subuh aja begitu. Salat subuh. Kenapa banyak orang tua salat subuh? Begitu kan? Kenapa orang salat? Berarti menunjukkan kita bisa juga. Bisa bangun subuh. Ternyata yang muda-muda nggak ada. Itu banyak di masjid-masjid begitu. Ya. Di masjid-masjid lihat di kampung-kampung yang rata-rata yang ramai orang tua. Ya. Sambil ada seni dikit, batuk-batuk dikit. Begitu ya. Batuk sana begitu ya. Enggak takut tapi ya. Memang batuk itu seninya aja itu, bukan corona, bukan. Ya. Tapi lihat orang tua-tua, yang muda-muda enggak ada. Enggak ada. Berarti menunjukkan apa ini? Mampu untuk bangun pagi, subuh dan sebagainya itu dari apa? Kemauan. Yang aneh udah tua masih telat juga. Wah itu loh, parah lagi berarti ya. Sudah tua nggak sholat ke masjid, masuk ke masjid cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Ya. Itu minta jatah daging. Ya. Allah Subhanahu wa taala menampung di waktu malam hari untuk apa? Untuk menampung Allah, menghamparkan rahmatnya. Allah menghamparkan rahmatnya di waktu malam untuk hamba-hamba yang melakukan dosa di waktu siang. Siang dia berdosa, Allah sudah katakan, ayo malam, siapa yang mau kembali? Begitu. Itu kalau dosa kepada Allah. Gampang kalau dosa kepada Allah. Yang berat kalau dosa kepada manusia. Ya, dosa kepada manusia. Gimana cara memaafkannya? Ya nggak bisa. Kecuali kita minta maaf langsung. Malam hari Allah, kalau hambanya melakukan dosa di waktu malam, siang Allah SWT katakan, siapa yang mau tobat? Masya Allah, ya Tawwab, Allah ada At-Tawwab, ya, yang paling banyak menerima tobat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bayangkan kalau manusia orang berbuat salah sekali, 2 kali, 3 kali, kita nggak percaya udah. Ya, orang berbohong sekali, 2 kali, 3 kali, ada nggak masih percaya lagi? Nah, kalau udah 3 kali bohong, ya, la yuldagul mu'min fi juhrin marratain. Sifat mukmin itu tidak boleh celaka atau masuk ke dalam lubang, 1 lubang 2 kali, karena bodoh kalau begitu. Udah tahu ini tempat lubang. Kalau mau kepleset tempat lain, cari tempat lain. Nah, begitu, jangan yang ini masuk lagi, besok ketemu lagi, masuk lagi. Itu bukan lugu, tapi dungu ya. Itu bodoh berarti kalau begitu. Tapi gambaran dari manusia punya sifat jenuh, punya sekali, 2 kali, 3 kali dia sudah marah, dia akan tidak lagi percaya. Tapi beda Allah SWT, kalian berbuat dosa sebanyak apapun, sesering apapun, pintu tobat Allah akan terbuka selama-lamanya. Tapi untuk kepada siapa? Dosa itu yang dilakukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dalam hadis juga disebutkan, ini yang kenapa? Kan Allah Subhanahu Wa Taala adalah As-Samad, tempat bergantung. Makanya dikatakan apabila ada orang tidak mau bergantung kepada Allah juga dapat ancaman. Tempat bergantungnya Allah, justru bergantungi kepada manusia. Ya. Dalam hadis sebutkan, man lam yas'alillah yaghdab alaih.
Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah, murka kepadanya. Jadi kita itu harus banyak meminta. Jadi hikmahnya, saya ambil hikmahnya ya. Kenapa di saat-saat seperti ini banyak orang-orang kalau dalam keadaan terdolimi dan sebagainya orang meminta kapan, wajar itu manusia. Ya, ini ulama sudah berdoa banyak, kok nggak diterima? Begitu. Dia mau ngatur Allah itu, tapi itu manusiawi. Artinya manusiawi dalam arti orang manusia itu apa? Terburu-buru kan? Buru-buru kita. Sholat mau cepat, itu. Ada imam agak lama dikit, lama banget, jadi omongan, ya. Manusia mau buru-buru, ya. Dia tahu pesawat berangkat jam sekian, misal ditulis 7.30 penerbangan. Dia sudah sampai bandara, sudah selesai semua jam 7, belum berangkat juga, lama banget ya. Sudah tahu pada 7.30 gitu ya. Manusia memang sifatnya apa? Buru-buru. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sayyidina Adam, Nabi Adam alaihi salam, belum dimasukkan ruh. Kemudian dimasukkan ruh, belum ada ruhnya. Begitu dimasukkan ruh, ya, dari kepala dimasukkan, belum semua, baru sampai di sini sudah mau bangun. Jadi manusia memang itu sifatnya. Sifat manusia adalah buru-buru, pengen cepat kaya, cepat sampai. Padahal kalau cepat sampai udah semua dapat, mati nanti. Kan gitu kan? Kan rezeki itu berbarengan dengan umur kan? Dia cepat-cepat. Nah, begitu. Makanya banyak juga koruptor mati mendadak karena rezeki diambil duluan. Nah, gitu. Kan pas itu, nggak mungkin rezeki udah dikasih semua tapi dia masih hidup, nggak mungkin. Nanti dia makan apa? Kan begitu, harus pas rezekinya dengan umurnya. Nggak akan kurang, tidak akan kurang. Makanya di sini disebutkan, barang siapa yang tidak meminta, kata Rasulullah SAW, kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi kita harus minta. Minta apa? Minta apa? Apa saja. Jangan dibatasi, enggak saya minta cuma surga. Enggak, minta apapun. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa itu lebih berharga daripada kita minta. Misal kita, ya Allah minta rumah. Ya, saya punya anak sudah banyak, saya minta rumah. Bisa berdoa, ya Allah minta rumah. Boleh itu, boleh. Boleh kan? Ya. Tapi permintaan kita itu, angkat tangan kita, mohon kepada Allah, hubungan kepada Allah itu lebih berharga daripada kita minta sendiri, daripada rumah itu sendiri. Itu waktu kita minta banyak. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis, andai kata seseorang disebutkan, orang yang mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hajatmu walaupun hanya garam minta kepada Allah. Maksudnya Allah berikan hal-hal yang sepele, kita minta kepada Allah, itu berharga, artinya kita tergantung kepada Allah, bukan tergantung kepada manusia. Maksudnya begitu. Juga disebutkan bahwa dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Sallallahu ta'ala min fadli." Mintalah kepada Allah dari anugerahnya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yuhibbu an yus'al. Itu sifat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta, senang, suka untuk dimintai. Jadi Allah suka, kita minta. Makanya kalau doa, salat artinya apa? Doa. Maka dalam salat apa? Semua doa. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Doa, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa. Itu doa-doa dalam salat. Selesai salat, doa lagi. Doa ya? Astaghfirullahalazim. Kan itu doa juga, minta ampun kan kepada Allah, itu doa juga. Astaghfirullah. Kenapa kok selesai salat kok astaghfirullah? Begitu. Memang kita berbuat dosa. Banyak orang yang enggak mengerti ya. Ada orang adzan ketika ada angin. Angin diperintahkan untuk adzan. Bodoh, tidak mengerti, tidak mengaji. Kemudian ada orang adzan waktu angin, ngapain adzan?
Ya, waktu angin. Memang angin suruh sholat. Ini bodoh kok akrobatik begitu ya. Mestinya kan dia diam. Ya. Doa. Ada orang kesurupan, kena jin, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk baca azan, untuk azan di telinganya diadanin begitu. Begitu. Jadi kalau diganggu jin, ganggu setan, azan juga. Yang suka bohong, adanin juga ya. Nah, ini belum pernah kita coba aja gitu. Siapa tahu jadi jujur begitu ya. Nah, jadi ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta, kata Allah, minta banyak, mau minta astagfirullah subhanallah, minta doa. Salat khutbah Jumat, doa lagi, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Doa. Memang hidup berdoa. Orang Islam itu hidupnya untuk berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketergantungannya hanya kepada Allah. Jangan remehkan doa. Ada orang mengatakan doa aja, yang penting usaha. Enggak. Usaha penting, doa juga penting. Ya, enggak boleh dikatakan begitu. Atau orang bilang doa saja enggak perlu usaha. Boleh, kata ulama boleh. Doa aja enggak usah usaha, boleh. Tapi enggak boleh kepingin apapun. Itu syaratnya. Berat ya? Boleh. Saya enggak mau kerja, saya minta kepada Allah kok. Ikhtiar saya hanya minta kepada Allah. Ya Allah. Sama doa kita baca, istighfar, terus kita wirid. Tapi syaratnya kita enggak boleh pengen apapun. Ada orang pakai mobil baru, udah diam aja. Wah bagus tuh, harganya berapa? Doa. Doa aja gitu. Ada apa aja? Doa. Begitu. Cukup dengan doa. Bisa ya? Makanya para aulia ada yang mengkhususkan begitu, enggak mau apa-apa. Tapi syaratnya terpenuhi, dia juga nggak kepingin dunia apapun. Yang lewat itu nggak ada apa-apa semua. Ya. Bahkan kalau dikasih banyak itu dia nggak mau, nggak mau. Ya, takut begitu. Takut menerima uang itu takut. Nanti saya takut sombong, begitu. Ada nggak kira-kira? Bisa nggak itu? Sekarang, ya, uang agak-agak haram aja mau ya orang ya. Nanti bisa kita doain supaya jadi halal begitu. Fa innallaha yuhibbu an yus'al. Allah SWT ini ada bisyarah, ada kabar gembira untuk kita semua. Wa afdalul ibadah intidharul faraj. Masya Allah. Ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling baik, intidhar, menunggu al-faraj, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan ya Allah, kapan dapat pahala semuanya. Ya, jadi ada negeri yang rakyatnya terdolimi, tertipu di negeri jauh sana, begitu. Rakyatnya capek sudah dalam keadaan itu, ulama dikejar-kejar, ulama alim, ulama yang harusnya dihormati, dikejar-kejar, ya. Koruptor di negeri yang jauh sana, jangan, ya, supaya kita aman, ya. Nggak tahu negeri apalah namanya gitu. Nanti kita kasih nama sendiri-sendiri begitu, ya. Ya. Ada negeri yang jauh sana. Koruptor yang dikejar-kejar sudah 11 tahun, ya, 11 tahun merugikan uang negara banyak, langsung dapat korting cuma 2 tahun. Setelah dikejar 11 tahun, divonis cuma 2 tahun, nanti batuk-batuk, dibilang sakit, peri kemanusiaan, HAM dan sebagainya, lepas 7 bulan mungkin, ya, karena di negara sana memang banyak orang bohong, begitu, ya. Luar biasa. Orang Islam melihat akrobatik, ketidakadilan, kedoliman ini, berdoa setiap saat. Ya Allah, ya Allah. Itu ibadah. Itu ibadah dari Allah. Yang peduli, yang nggak peduli, terserah mau bilang mau apa, mau jungkir balik, saya nggak tahu. Yang penting saya makan sudah dapat. Itu nggak dapat dia, nggak dapat ibadah. Jadi rasa sakit hati yang kita rasakan sekarang ini, ya, atau yang dirasakan oleh penduduk negeri itu, ya, itu juga mendapatkan ibadah yang luar biasa. Bukan seperti orang ibadah sholat 5 menit, tapi menunggu dalam penantian pun mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita peduli, ya, kita peduli, wajib bagi setiap orang melihat siapa yang bisa merubah. Allah yang merubah semua nanti, Allah. Banyak dibuktikan
oleh Ashabul Kahfi contohnya. Jadi kejar-kejar, sudah capek, sudah berusaha sekuat mungkin nggak mampu, tidur dia. Bangun sudah ganti. Tapi kelamaan 360. Kita minta kepada Allah, ya, mudah-mudahan Allah SWT menyegerakan pertolongannya. Itu adalah jenis daripada doa. Allah SWT menyegerakan pertolongannya. Ya, Allah hancurkan segala jenis kezaliman. Dan itu pasti kita berdoa ataupun tidak berdoa, Allah akan datangkan pertolongannya, harus kita yakini. Tapi supaya kita, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk melihat kehancuran orang-orang yang zalim, supaya kita menambah keyakinan kita bahwa memang orang-orang zalim tidak akan dibiarkan oleh Allah dalam hidup dalam keadaan selamat. Dia akan merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada As-Samad. Mungkin cukup, ya. Apa yang kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat As-Samad. As-Samad artinya tempat bergantung, tempat meminta, tempat berlindung, tempat segala-galanya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan minta kepada makhluk, jangan berharap kepada manusia, jangan terlalu besar harapan kita kepada manusia, tapi pupuk rasa harapan yang besar itu kepada Allah Al-Ghani, Allahul Mughni, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengayakan, Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Qawi, ya, Allah mempunyai kekuatan yang tidak bisa tertandingi oleh sifat apapun, dan sifat manusia adalah sifat yang lemah. Kenapa? Karena sifat manusia lemahnya adalah sifat dzati yang menempel, begitu juga sifat kekuatan Allah SWT juga sifat dzati yang menempel kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu a'lam bissawab.